Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamun al mursalin wa ala alihi wassohbi ajmain. Amma ba'du. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Diki Ardiansyah, siswa sekolah menengah atas kelas 10 MIPA. Sebelum lanjut ke pembahasan utamanya, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat rahmat dan hidayahnya, kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat-nikmat lainnya. Alhamdulillah. Tak lupa pula kita curahkan sholawat serta salam kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya dan para sahabatnya. Semoga pada hari kiamat kelak, kita semua mendapatkan petunjuk dan syafaatnya. Amin amin ya robbal alamin. Tujuan dibuatnya project ini yaitu untuk melengkapi tugas saya, yaitu peruntukannya untuk tugas pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 10 SMA semester 2. Dan di sini saya akan membahas materi seputar ibadah haji. Semoga para hadirin yang menonton dapat mengerti apa yang saya sampaikan. Amin amin ya robbal alamin. Terdapat beberapa poin penting yang akan saya sampaikan. Yang pertama yaitu yang jelas pengertian haji. Yang kedua hukum haji. Yang ketiga syarat haji. Yang keempat rukun haji beserta pengertiannya. Yang kelima jenis-jenis haji. Dan yang keenam hikmah melakukan ibadah haji. Yang pertama pengertian haji. Haji secara bahasa adalah sengaja menziarahi, mengunjungi, atau menuju tempat tertentu. Sedangkan menurut istilah, haji yaitu menziarahi atau mengunjungi Baitullah atau Ka'bah di Mekah dan sekitarnya untuk menjalankan atau melaksanakan ibadah-ibadah tertentu, yaitu seperti tawaf, sa'i, melempar jumroh, dan lain sebagainya pada kurun waktu tertentu. Kedua, hukum haji. Melaksanakan ibadah haji hukumnya fardu ain sekali seumur hidup bagi muslim yang mukalaf dan mampu melaksanakannya. Sedangkan jika muslim tersebut melakukan haji kedua kalinya, maka hukumnya adalah sunnah sebagaimana pada firman Allah pada surat Al-Imran ayat 97 yang artinya di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, di antaranya makam Ibrahim. Barang siapa memasuki Baitullah, amanlah dia. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu melaksanakan perjalanan ke sana. Barang siapa yang mengingkari kewajiban haji, ketahuilah maka Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam semesta ini. Quran surat Al-Imran juz 3 ayat 97. Poin yang ketiga adalah syarat haji. Syarat haji adalah segala perbuatan yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan haji. Jika syarat haji ini tidak dipenuhi, maka ibadah haji tidaklah sah. Syarat haji ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada syarat wajib haji. Syarat wajib haji adalah mampu, kuasa, Islam, berakal, baligh, ada bekal, dan aman dalam perjalanan. Syarat yang kedua adalah syarat sah haji. Syarat sah haji yaitu pelaksanaannya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Yang kedua, memenuhi syarat-syarat rukun haji. Yang ketiga, melaksanakan rukun haji secara tertib. Dan yang keempat, tempat pelaksanaannya sesuai dengan yang telah ditentukan. Poin yang keempat yaitu rukun haji. Rukun haji merupakan segala perbuatan yang harus kita kerjakan selagi kita melaksanakan ibadah haji. Rukun haji ini jika ditinggalkan, kita tidak dapat menggantinya dengan membayar suatu denda. Yaitu rukun haji ini bersifat wajib ketika kita melaksanakan ibadah haji. Terdapat beberapa macam rukun haji, diantaranya yang pertama, ihram. Ihram adalah berniat mengerjakan ibadah haji dengan mengenakan pakaian ihram. Yang pengerjaan ihram ini memiliki batas waktu dan tempat tertentu yang disebut mikot. Yang kedua, wukuf. Wukuf adalah berdiam diri, memperbanyak zikir dan doa di padang Arafah. Pelaksanaannya dimulai pada zuhur saat tergelincirnya matahari pada tanggal 9 Zulhijjah sampai dengan terbitnya fajar pada tanggal 10 Zulhijjah. Pelaksanaan wukuf ini
Tidak disyaratkan harus suci dari hadas besar dan hadas kecil. Yang ketiga, ada tawaf. Tawaf adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, dimulai dan diakhiri dengan Hajar Aswad, dengan Ka'bah berada di samping kiri kita, atau kita bergerak memutar berlawanan dengan arah jarum jam. Tawaf bisa dibagi menjadi 3, yaitu tawaf ifadah, yaitu tawaf yang menjadi rukun haji dan dilaksanakan setelah kembali dari wukuf di Arafah. Yang kedua, ada tawaf kudum, yaitu tawaf yang dilaksanakan jemaah yang baru sampai di Masjidil Haram. Yang ketiga, tawaf wada, yaitu tawaf terakhir sebelum meninggalkan kota Mekah atau tawaf perpisahan. Syarat sah dalam melaksanakan tawaf yaitu harus diperhatikan oleh jemaah ya antara lain menutup aurat, suci dari hadas dan najis, Ka'bah di sebelah kiri orang yang tawaf, permulaan tawaf dari Hajar Aswad, tawaf dilaksanakan sebanyak 7 kali putaran, tawaf di dalam Masjidil Haram. Yang keempat, ada sa'i. Sa'i adalah berlari-lari kecil dari Bukit Safa menuju Bukit Marwah. Sa'i ini dilaksanakan setelah tawaf ifadah sebanyak 7 kali. Yang kelima, ada tahalul. Tahalul adalah menghalalkan sesuatu yang sebelumnya diharamkan karena sedang melaksanakan ihram. Ditandai dengan memotong rambut. Rambut yang dipotong paling sedikit berupa 3 helai, atau boleh dipotong sebagian, atau boleh juga dipotong seluruhnya. Tahallul dilaksanakan setelah melempar jumroh akobah pada tanggal 10 Zulhijjah. Yang keenam, atau yang terakhir, yaitu tertib. Maksud tertib di sini yaitu melaksanakan rukun ibadah haji ini secara berurutan, tidak boleh ditukar-tukar gitu. Maksudnya tuh ya yang pertama jadi yang keenam jadi yang pertama, seperti itu. Poin yang kelima, ada jenis haji. Ibadah haji berdasarkan pelaksanaannya terbagi menjadi 3 jenis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada haji tamatu, adalah haji dengan melaksanakan ibadah umroh terlebih dahulu, baru kemudian melakukan ibadah haji. Bagi orang yang berhaji tamatu wajib membayar dam. Yang kedua, ada haji kiron, adalah menunaikan umroh dan haji dalam satu niat dan satu pekerjaan. Seseorang yang melaksanakan ibadah haji dengan cara ini wajib membayar dam nusuk. Yang ketiga, ada haji ifrad, adalah orang yang melakukan ihram untuk berhaji saja tanpa melaksanakan umroh. Di bulan-bulan ini, apabila orang yang melaksanakan ibadah haji sudah selesai, maka orang tersebut mengenakan ihram kembali untuk melaksanakan umroh. Melaksanakan haji dengan cara ini tidak mewajibkan membayar dam. Poin yang keenam atau yang terakhir adalah keutamaan ibadah haji, di antara lain. Jika ibadah haji tidak bercampur dengan dosa syirik dan maksiat, maka balasannya adalah surga. Yang kedua, haji merupakan amalan yang paling utama. Yang ketiga, haji menghapuskan kesalahan dan dosa-dosa kita. Yang keempat, haji akan menghilangkan kefakiran dan dosa kita. Yang kelima, orang yang berhaji adalah tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah guys, itu dia inti dari pembahasan pada video kali ini. Semoga para hadirin yang menonton dapat mengerti apa yang saya sampaikan. Hikmah diadakannya tugas atau project ini ialah saya dapat mengenal dan mengerti secara luas mengenai materi ibadah haji. Yang kedua, melatih kemampuan berbicara saya ketika sedang berada di depan kamera seperti ini. Yang ketiga, yaitu melatih kemampuan editing saya dalam mengedit sebuah video. Saya sendiri memiliki sebuah pesan untuk pelajar se-Nusantara. Jalani semua secara sadar dan ikhlas, karena semua ini akan mempunyai hikmah tersendiri bagi kita yang berguna dalam kehidupan kita di masa depan kelak. Nah, itu dia pesan dari saya. Tolong kalian semua jalani semua dengan sadar dan ikhlas. Ingat ya. Nah, video kali ini bakalan ditutup dengan doa kafiratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdi ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya, Diki Ardiansyah. Semoga bermanfaat bagi semua. Mohon maaf jika ada salah kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong di like ya guys, di subscribe kalau perlu, di like sih, di like.